lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes, tapi. Iya, semangat. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk hari ini, sebelumnya saya tanya dulu untuk pelajaran yang terdahulu, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq? Coba dilihat. Karena beliau orang yang jujur dan membenarkan ucapannya Nabi Muhammad SAW, terutama membenarkan adanya Isra Mi'rajnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan beliau. Nah, dari pembelajaran ini nanti yaitu kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dan Umar bin Khattab. Tujuan dari pembelajaran tentang Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, yaitu nantinya peserta didik mampu menyebutkan silsilah Umar bin Khattab. Yang kedua, menjelaskan terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang ketiga, menjelaskan kepemimpinan dan keteladanan dari Umar bin Khattab. Nah, kita jelaskan dulu. Kita yang pertama yaitu tentang silsilah Umar bin Khattab. Nah, berasal ya. Jadi Umar bin Khattab itu adalah putra dari Al-Quraisy. Nah, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza bin Riyah bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Nah, berasal dari suku Adi, dilahirkan 14 tahun setelah kelahiran. dilahirkan setelah 14 tahun kelahiran. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab itu dijuluki atau mendapat gelar Al-Faruq. Artinya orang yang sangat tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan salah. Nah, menyatakan masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian karena luluh hatinya mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca adiknya. Nah, untuk yang selanjutnya, keteladanan dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, jadi pada waktu Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, itu dengan mengatur wilayah menjadi 8 provinsi dan jawatan pemerintahan di Jazirah Arab. Yang selanjutnya yaitu membentuk berbagai jawatan pemerintah. Sudah. Yang kedua, mengatur keamanan negara dengan mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basra, Mesir, Damaskus, dan Palestina.
Selanjutnya membentuk Dewan Al-Jun, yaitu jabatan militer. Yang ketiga mengatur keuangan negara, yaitu dengan mengelola Baitul Mal. Yang selanjutnya, yang keempat mengatur sosial kemasyarakatan, melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Yang kedua membentuk jabatan pos, menciptakan tahun hijrah, hisab atau pengawasan pasar. Yang kelima mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Untuk yang selanjutnya, keteladanan yang dapat kita ambil dari Umar bin Khattab. Salah. Ada 4 poin, yaitu memegang janji dan teguh sebagai pemimpin. Yang kedua, tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Mempunyai keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan Islam. Yang selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun. Demikian, nanti Bapak akan membagi 10 orang ini menjadi 4 kelompok untuk diskusi untuk membuat ringkasan dari materi ini. Nanti anak-anak bisa mencari literatur dari buku, bisa lewat internet, bisa dari sumber-sumber yang lain. Untuk itu, untuk kelompok yang pertama nanti Vano, ketua kelompoknya. Yang kedua nanti kelompok 2 Zaki, kelompok 3 Gina, dan kelompok 4 Siva. Maaf, untuk kelompok 1 nanti Gila, ya. Nah, untuk itu silakan membentuk kelompoknya yang sudah ditentukan tadi. Silakan. Baiklah anak-anakku, Bapak rasa sudah cukup untuk waktu diskusinya. Untuk itu Bapak mohon untuk presentasi untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Dila. Monggo untuk kelompoknya Dila mewakili untuk presentasi. Langsung berdiri. Silsilah Umar bin Khattab adalah putra Al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Hud bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Berasal dari suku Adi, dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di zaman jahiliyah, Umar bekerja
Kita beri tepuk tangan. Kelompoknya Dila. Selanjutnya untuk kelompoknya Roni. Ya, terima kasih ucapkan untuk kelompoknya Roni. Terima kasih anak-anak telah berdiskusi untuk materi Umar bin Khattab. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kurang jelas? Tidak ya. Untuk selanjutnya Bapak akan apa itu? Memberikan tugas sebelum pelajaran ini diakhiri. Nantinya anak-anak di rumah mencari sumber yang lainnya untuk apa itu? Mengerjakan tugas, yaitu tentang jelaskan riwayat singkat tentang silsilah Umar bin Khattab. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, pertanyaan yang kedua, jelaskan sifat-sifat mulia sahabat Umar bin Khattab saat menjadi khalifah dan jelaskan keteladanan dan kepemimpinannya Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Ya. Nah, dari pelajaran tentang kepemimpinan dan keteladanan Umar bin Khattab, kita dapat mendapat kesimpulannya apa? Kita sebagai umat muslim harus yang pertama apa? Berani memperjuangkan Islam, terus memegang janji. Nah, sudah mempunyai janji harus ditepati, tegas. Dan jujur, disiplin juga. Setiap hari harus masuk sesuai jamnya, tidak boleh terlambat. Nah, demikian untuk pelajaran hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam tentang Khalifah Umar bin Khattab.